Di episode kemarin kita sudah tahu kalau Seon dibawa pergi oleh Taeyong. Kalian penasaran dengan kelanjutan ceritanya? Jadi, tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke ceritanya. Kita dilihatkan dengan Seon yang mendarat di sebuah tempat. Taeyong bergumam, "Sekarang harusnya tidak ada orang yang mengikuti kami." Seon berkata, "Apa yang membuatmu membawaku seperti ini? Maaf, tapi kamu harus jadi eliksirku." "Tunggu, apa maksudmu? Apa kamu mau memakanku?" "Jangan cemas, saat kita sampai ke aliansi, mereka akan mencari cara untuk mengekstrak esensi darah iblis dari tubuhmu. Kalau kamu bekerja sama, aku janji kamu akan diberi kompensasi. Jadi maksudmu, pada akhirnya kamu akan menghisapku sampai kering." Responmu agak mengejek, tapi setidaknya kamu mengerti. Bagaimana kalau aku menolak? Ketika seorang tetua menunjukkan kebaikan padamu, kamu seharusnya bersyukur. Dengan tiba-tiba, Taeyong pun langsung menyerang Seon. Taeyong bergumam, "Aku tidak mengendalikan kekuatanku. Aku terlalu terpancing oleh provokasi seorang pemula sampai menggunakan gerakan mematikan. Tidak ada gunanya membawa mayat kembali untuk mengekstrak esensi darah iblis. Ini sungguh sebuah bencana." Akan tetapi serangan Taeyong dengan mudahnya ditahan oleh Seon. Taeyong bergumam, "Bagaimana dia masih hidup? Mungkinkah ini kekuatan esensi darah iblis? Kalau seseorang yang bahkan belum belajar bela diri dengan benar bisa mendapatkan kekuatan semacam ini hanya dari meminumnya. Begitu diserap sepenuhnya, kekuatan itu tidak akan bisa dibayangkan. Ini mulai menarik. Aku tergoda untuk mengujinya lebih jauh." Dengan tiba-tiba, Taeyong mengeluarkan kekuatan yang sangat besar, lalu menyerang Seon dengan bertubi-tubi. Tetapi serangan Taeyong dengan mudahnya bisa ditahan oleh Seon. Taeyong bergumam, "Meski gerakannya gerakan seorang pemula, tapi dia bisa membaca kekuatan dan kelemahan teknikku. Apa kekuatannya melebihi kekuatanku?" Di saat Taeyong asik menyerang Seon, dengan tiba-tiba pukulan Seon sudah mendarat ke muka Taeyong. Seon berkata, "Aku benar mendapatkan serangan. Aku hanya mengayunkan sembarangan." Taeyong bergumam, "Eliksir itu tidak akan bisa mengajarkan seni bela diri yang belum dilatih. Pasti itu hanya keberuntungan yang membuat tinjuan sembarangannya mengenaiku." Taeyong berkata, "Tinjuanmu cukup bagus. Mulutmu masih berfungsi ya? Diam, akan kupastikan kamu mengerti pada siapa kamu macam-macam." Taeyong pun sudah bersiap kembali untuk menyerang Seon. Di saat Seon mau diserang oleh Taeyong, Seon mengingat di saat dia masih bersama masternya. Seon berkata, "Apa itu udang? Tidak berlebihan untuk berkata udang. Berisi setiap metode untuk menggunakan tubuh dalam teknik tinjuan. Kekuatan tergantung pada siapa yang menggunakan dan bagaimana mereka menggunakannya. Kalau aliran lurus, itu menjadi tinju yang keras yang bisa memecahkan batu. Kalau alirannya memutar seperti gelombang, itu jadi tinju udang
yang bisa menahan sebuah batu hanya dengan kekuatan kecil. Kita beralih di situasi sekarang. Di sana Seon bergumam, "Kalau begitu, mari lihat apa aku bisa menggunakan yang telah aku pelajari." Dengan tiba-tiba tangan Seon sudah berada di depan Taeyong. Tetapi Taeyong masih berhasil menghindari serangan Seon. Setelah itu tiba-tiba Taeyong berteriak. Dan lalu Taeyong mengingat masa lalunya saat masih belajar ilmu bela diri. Taeyong berkata, "Master, kenapa Anda tidak mau mengajarkan saya Ji Jin Ying? Kamu hanya murid Sokka, jadi apa gunanya bagimu mencapai pencerahan? Kalau saya bisa jadi lebih kuat dari yang lainnya, saya mau belajar dan memahaminya. Kapan aku pernah mengajarimu untuk jadi lebih kuat dari yang lainnya?" Taeyong bergumam, "Logika dunia adalah kamu harus menang untuk jadi lebih kuat dan jadi kuat untuk menang." Taeyong tidak puas dengan yang dia pelajari sebagai murid Sokka. Dia tidak pernah berhenti mengejar untuk menjadi yang terbaik di dunia. Mulai dari dasar Shaolin, dia mencapai puncak seni bela dirinya sendiri melalui pelatihan penuh darah. Kita beralih di situasi sekarang. Seon bergumam, "Orang ini jelas sekali seorang master. Seperti yang dikatakan masterku, dunia bela diri dipenuhi dengan orang yang lebih kuat darimu." Dengan tiba-tiba Taeyong langsung menyerang Seon. Tetapi Seon masih bisa menghindari serangan Taeyong. Tiba-tiba Seon sudah menyelinap dan lalu langsung menyerang Taeyong. Taeyong bergumam, "Dia jelas sekali orang baru di dunia bela diri. Dia ceroboh dan penuh celah. Tapi dia melumpuhkan tinjuku yang telah kusempurnakan sepanjang hidupku. Siapa sebenarnya master ini?" Taeyong pun mulai merasa kesakitan setelah diserang oleh Seon. Tetapi Seon masih belum selesai. Dia mulai menyerang kembali Taeyong. Dan serangan Seon pun mendarat dengan telak ke arah muka Taeyong. Seon berkata, "Hei, bangunlah." Taeyong bergumam, "Aku samar-samar ingat. Aku mencoba menggunakan tinju pembelah surga, tapi malah diserang balik. Ini pasti mimpi. Pasti aku tertidur. Tidak mungkin aku akan kalah oleh seseorang seperti ini." Dengan tiba-tiba Taeyong mengeluarkan banyak darah dari mulutnya. Seon berkata, "Sebaiknya jangan paksakan dirimu. Aku menaruh belenggu yang akan memecahkan dentianmu kalau kamu salah bergerak. Itu metode yang masterku gunakan saat aku mencoba kabur." "Ini trik macam apa? Belenggu bukanlah sesuatu yang bisa diletakkan oleh siapa saja, terutama pada tubuh seorang master sepertiku." Dengan tiba-tiba Seon menginjak Taeyong dan lalu dia berkata, "Sepertinya kamu salah tentang sesuatu. Aku tidak sebaik penampilanku, karena aku telah disiksa oleh master gilaku sepanjang hidupku. Jadi akan kuhargai kalau kamu tidak membuatku emosi. Apa yang kamu inginkan? Itu pertanyaan bagus. Mulai sekarang kamu milikku." Kita beralih di tempat keluarga Jegal. Di sana Jegal Seon berkata, "Kami sudah negosiasi dengan Taeyong mengenai rahasia menyerap esensi darah iblis. Itu sesuatu yang sangat diinginkan Taeyong.
itu akan jadi alat tawar-menawar yang bagus. Benar, orang itu akan menjual jiwanya kalau itu bisa membuatnya masuk ke 10 seniman bela diri teratas. Dan keluarga jegal kita akan membeli jiwa itu. Kalau kita bisa memegang tali seorang anjing pemburu level 10 master teratas dan membersihkan jalur ke depan menjadi pemimpin aliansi keluarga bangsawan, tidak akan sulit. Tiba-tiba ada seseorang dari luar berkata, "Inspektur, Taeyong telah kembali." Jegalsi bergumam, "Dia mendapatkan esensi darah iblis." Setelah Jegal Seom dan Jegalsi keluar, dia terkejut setelah melihat wajah Taeyong. Jegalsi berkata, "Kenapa wajah Anda? Kamu membuatku mengatakan sesuatu yang memalukan 2 kali. Mulai sekarang aku memutuskan untuk mengambilnya menjadi muridku. Saya Kang Seon. Mohon bantuannya, senior." Jegalsi bergumam, "Kami dikalahkan." Ternyata Seon akan menjadi murid Taeyong. Kalian penasaran kenapa Seon bisa menjadi murid Taeyong? Jadi, jangan lewatkan di episode yang selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video kami sampai selesai. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan share video kami ke teman-teman Anda. Dan dadah.